Halo semua, selamat datang kembali di video kali ini mengenai Observational Recording Methods bersama saya, Farah. Nah, berikut adalah learning outcomes yang kami harapkan setelah kamu menonton video ini. Dalam menu kali ini, kita akan membahas 4 metode pencatatan hasil observasi. Tapi sebelum itu, kita tentukan dulu bagaimana cara memilih metode yang paling tepat untuk kamu gunakan sebagai peneliti. Nah, sebelum menentukan metode mana yang akan kamu pakai, yang pertama adalah tentukan terlebih dahulu tujuan dari penelitianmu dan pertanyaan apa yang ingin dijawab dalam penelitianmu. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui research questions dan hipotesis dari penelitianmu. Yang kedua, kenali masing-masing dari metode pencatatan. Pilih yang paling bisa menjawab pertanyaan dari penelitianmu. Metode yang pertama disebut Narrative Recording Method. Metode naratif atau narrative recording method adalah sebuah metode pencatatan hasil observasi dengan melakukan pencatatan semua perilaku yang diamati dalam bentuk deskripsi atau cerita. Ada dua jenis narrative recording method. Yang pertama disebut sebagai anecdotal recording, yaitu berisi pencatatan faktual tentang perilaku spesifik yang dianggap penting. Intinya, apapun yang kamu lihat, lakukan pencatatan dalam bentuk cerita. Metode ini sesuai untuk perilaku yang tidak diantisipasi atau kejadian atau peristiwa yang tidak terduga. Yang kedua disebut sebagai running method. Seperti anecdotal recording, namun dalam running record kamu melakukan pencatatan berdasarkan timeline atau berdasarkan waktu di mana kamu melihat perilaku tersebut muncul. Contohnya dapat dilihat dari kedua contoh berikut ini. Nah, dalam melakukan catatan narasi, kamu dapat melakukan 3 jenis pencatatan. Yang pertama disebut global, yaitu ketika kamu mendeskripsikan perilaku secara general atau secara keseluruhan. Yang kedua, ketika kamu melakukan pencatatan dengan lebih rinci atau lebih spesifik. Yang ini disebut sebagai semi-global. Kamu dapat membandingkan dalam contoh bahwa dalam semi-global, pencatatan dilakukan lebih rinci. Yang ketiga disebut narrow. Ini adalah pencatatan ketika kamu benar-benar mendeskripsikan secara rinci dari apa yang kamu lihat. Terlihat ya dari ketiga contoh ini bahwa narrow merupakan metode pencatatan yang paling rinci atau yang paling spesifik. Semua ini dapat kamu tentukan sesuai dengan kebutuhanmu sebagai peneliti dan sesuai dengan research questions. Yuk, sekarang kita beranjak ke metode yang kedua, atau yang disebut sebagai event recording method. Dalam event recording method, pencatatan hasil observasi berfokus pada berapa kali sih target perilaku yang kamu ingin amati muncul dalam satu periode observasi. Dengan kata lain, kamu hanya perlu mencatat berapa kali target perilaku tersebut muncul ketika kamu mengobservasi. Caranya adalah dengan melakukan pencatatan menggunakan turus misalnya. Misalnya perilaku yang ingin kamu amati adalah mengangkat tangan. Dalam event recording, kamu hanya perlu mencatat berapa kali target partisipan melakukan angkat tangan. Pencatatan dalam event recording dapat dilakukan dengan menggunakan turus misalnya. Seperti contoh berikut. Ada 3 informasi yang bisa kamu dapatkan dari pencatatan event recording. Yang pertama adalah rate of behavior, yaitu untuk mengetahui frekuensi berapa kali target perilaku muncul dalam sebuah durasi observasi. Rumusnya sebagai berikut. Yang kedua, percentage time of occurrence, yaitu persentase kemunculan perilaku dalam sebuah periode observasi. Dan yang terakhir adalah duration of behavior, yaitu rata-rata durasi lamanya target perilaku setiap kali muncul. Silahkan dipelajari ya rumusnya. Yang ketiga adalah interval recording method. Interval recording method merupakan metode pencatatan hasil observasi yang fokusnya adalah apakah target perilaku tersebut muncul dalam sebuah interval. Apa sih yang dimaksud dengan interval? Nah, sebelum kamu melakukan observasi, tentukan dulu intervalnya. Misalnya, kamu tahu bahwa durasi observasi yang akan kamu lakukan adalah selama 60 menit. Kamu ingin membagi 60 menit tersebut ke dalam 12 interval.
Artinya, satu interval akan memakan waktu selama 5 menit. Nah, metode pencatatan yang akan kamu lakukan adalah apakah perilaku yang kamu ingin amati muncul dalam masing-masing interval. Artinya, dalam durasi 5 menit tersebut, kamu hanya perlu mencatat apakah target perilaku tersebut muncul atau tidak. Pencatatannya dapat kamu lihat seperti contoh berikut. Setiap kali perilaku muncul, kamu beri tanda pada interval tersebut. Dan di akhir laporan, kamu hanya perlu melaporkan berapa interval perilaku tersebut muncul. Dalam pencatatan ini, berbeda dengan event recording, kamu tidak perlu mencatat frekuensi berapa kali perilaku tersebut muncul. Tapi fokusnya adalah apakah perilaku tersebut muncul dalam setiap interval. Di sini ada 5 jenis prosedur interval recording. Tapi kita tidak akan membahas dengan detail dalam video kali ini. Nah, interval recording prosedur ada 5, yaitu real interval time sampling, whole interval time sampling, point time interval sampling, momentary time interval sampling, dan yang terakhir variable interoccasion interval time sampling. Masing-masing dari jenis prosedur ini akan dibahas di video lainnya ya. Yang terakhir adalah rating recording method. Rating recording method merupakan metode pencatatan hasil observasi menggunakan skala ordinal untuk mengukur intensitas target perilaku, layaknya menggunakan Likert scale. Syaratnya adalah setiap poin dalam skala atau setiap angka dalam skala, kamu harus tentukan dulu definisinya. Misalnya, angka 0 itu mewakili perilaku seperti apa? Angka 1 seperti apa, dan seterusnya. Seperti yang dapat kamu lihat dalam contoh berikut, misalnya, angka 0 menggambarkan extremely unlikely. Artinya, perilaku tersebut sama sekali tidak muncul. Kemudian angka 1 adalah unlikely, misalnya jarang, dan seterusnya. Semua ini harus ditentukan sebelum kamu melakukan pengambilan data. Nah, sudah saya sampaikan 4 metode pencatatan hasil observasi. Metode yang mana yang paling sesuai, kamulah sebagai peneliti yang menentukan. Setiap metode punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kamu dapat membacanya sendiri ya di tabel berikut. Untuk pembahasan yang lebih detail, silahkan baca sendiri ya di buku Sattler. Jika kamu masih memiliki pertanyaan, jangan sungkan ya untuk menghubungi saya melalui email. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.